untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini Tersebut gitu ya. bisa Yang penting kita sama-sama bekerja sama, bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. untuk Untuk tahu Kita perlu banyak ada apa di luar sana, inovasi-inovasi bisnis gitu, lain yang seperti akhirnya kita apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, Kita nggak punya klien sama sekali. kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan.
Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off. kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu pembicara webinar yang telah bergabung bersama kita dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas kehendaknya kita dapat hadir dalam acara webinar Zoom pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah bergabung dalam acara webinar Zoom Roadshow Diplomat Success Challenge yang ke-11 tahun 2020. Webinar Zoom pada kesempatan kali ini terselenggara atas kolaborasi antara Diplomat Success Challenge bersama Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Sebelum acara kita mulai, kami informasikan kepada seluruh partisipan webinar Zoom kali ini untuk menggunakan headset ataupun headphone agar audio terdengar lebih jelas. Baik, mari kita memasuki acara pertama. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada webinar Zoom kali ini, yaitu Sharing Session Talkshow bersama Mas Cerita Cucu Abdullah dari DEN, Diplomat Entrepreneur Network bersama Bapak Saifuddin Zuhri, MSI, selaku dosen ekonomi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dan owner Barokah Utama.
Tetapi sebelum acara inti kita mulai, kita akan menyaksikan bersama akustik musik dari Mas Doni. Acara talkshow ini dipandu oleh moderator hebat kita, yaitu Mas Helmi Mustafa SIPMA. Kepada Mas Helmi Mustafa SIPMA kami persilahkan. Hai teman-teman peserta webinar DSC yang ke-11. Sehat ya? Alhamdulillah. Pokoknya terus beraktivitas, tetap beraktivitas, tapi tetap harus jaga kesehatan juga. Tetap semangat. Mudah-mudahan sukses selalu bersama kita. Amin. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku, untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Pertengkaran yang terjadi seperti semua salahku. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku, untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa selalu aku yang mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa aku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu?
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Diplomat Success Challenge ke-11 tahun 2020. Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman semua dalam webinar kali ini. Dan tadi sudah kita dengar bersama satu nomor dari Mas Doni, satu nomor yang menghangatkan dan menyemangatkan kita. Dan untuk lebih menyemangatkan kita bersama teman-teman semua dari tempat masing-masing, ingin saya ajak mengucapkan dua kata yang sangat penting, yaitu kita ucapkan bareng-bareng ya, bikin gebrakan. Karena gebrakan itu penting buat perubahan dan kemajuan kita. Teman-teman semua, senang sekali kita bisa berjumpa dalam webinar yang sangat penting, dan kita akan berbicara atau berbincang-bincang dalam satu topik yang sangat menarik, yaitu dunia baru pengusaha muda, peluang dan tantangan. Jadi ini kita akan bincang lebih jauh, dan saya berharap nanti banyak inspirasi dan wawasan bisa teman-teman ikuti. Dan untuk itu saya ingatkan teman-teman bisa mengikuti acara kita sampai selesai, karena nanti ada link proposal bisnis yang teman-teman bisa download. Kemudian juga teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau rasa ingin tahu teman-teman bisa dikemukakan kepada dua narasumber kita, dan untuk itu teman-teman bisa berinteraksi melalui room Q&A. Nah teman-teman semua, untuk tema kita yaitu dunia baru pengusaha muda, peluang dan tantangan, kita akan ditemani oleh dua orang yang sangat spesial, yaitu Mas Sreta Cucu Abdullah dan kemudian Mas Saifuddin Zuhri MSI. Untuk mengenal lebih dekat dua orang spesial yang akan menemani kita, mari kita lihat profil beliau berdua. Oke, dua orang narasumber sudah kita saksikan bersama profilnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengenal lebih dekat kedua narasumber kita. Yang pertama Mas Sreta Cucu Abdullah, kita sapa Mas Cucu ya panggilan akrabnya ya. Mas Cucu aja. Mas Cucu, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin, amin, amin. Segar sekali senang bisa berjumpa Mas Cucu. Dan Mas Cucu kita sapa juga sejenak Mas Saifuddin Zuhri MSI di Salatiga sana. Apakah sudah tersambung teman-teman? Sudah, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Zuhri. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah sehat. Bagaimana, semangat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan perkuliahan daring sampai saat ini di kampus? Nah ini prosesnya belum mulai kuliah kalau di IAIN ini Pak. Oh masih libur ya? Persiapan. Masih libur, sebentar lagi nanti bulan awal Oktober nanti mulai masuk. Oke, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran semua, sehat semua, selamat semua. Amin, amin. Terima kasih Mas Zuhri. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh ya tentang topik yang sudah kita siapkan. Teman-teman semua, saya ingin kembali ke Mas Cucu. Mas Cucu, berikutnya sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ikuti ya. Kita minta Mas Cucu bisa menyampaikan apa sih Diplomat Success Challenge itu. Oke. Silakan Mas. Oke. Jadi Diplomat Success Challenge itu adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Wismilak Foundation sebagai wadah untuk para entrepreneur muda untuk mengikuti ajang kompetisi bisnis. Kompetisi bisnis ya. Ini udah sepertinya kalau yang ini udah sampai ini penyelenggara yang ke-11. Jadi nanti ada total dana hibah yang diberikan sekitar 2 miliar totalnya.
hibah loh, ingat hibah, Iya. bukan pinjaman. Jadi ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mengakselerasi bisnis kita. Jadi ini juga konsepnya sebenarnya mudah sekali sih. Kalau kita punya ide, belum punya bisnis pun juga bisa dimasukkan ke kompetisi ini, DSC ini. Jadi kalau yang baru punya ide juga bisa disubmit. Kalau yang sudah punya ide atau udah ada produknya juga bisa dimajukan untuk dikompetisikan. Jadi baik ide maupun sudah jalan bisa ya? Betul. Nah, jadi kita punya kesempatan untuk mengakselerasi bisnis kita nanti dengan DSC ini. Nah, next. Total selama ini penyelenggaraan sudah 45.000 proposal loh Mas. Sampai tahun ini kemarin ya, tahun ke-11. Kemarin 10, sekarang 11 ya. 10 berarti udah 45.000. 45.000 proposal itu dari mana aja itu para peserta itu? Ya, seluruh Indonesia yang jelas. Seluruh Indonesia ya? Dan dulu dibagi 3 region biasanya, ada region timur, tengah, dan barat. Itu nanti dikompetisikan semua disaring sampai nanti jadi sekitar 10 waktu itu. Waktu zaman saya waktu 2015. Sekarang 10 formatnya pemenang yang terpilih. 10 yang terpilih, yang spesial itu nanti akan dimajukan lagi untuk ke grand final. Next. Jadi total selama penyelenggaraan DSC ini, Wismilak sudah mengeluarkan atau menggelontorkan hibah modal usahanya sekitar 15 miliar. 15 miliar ya. Berarti luar biasa sekali ekosistem yang akan dibentuk oleh di DSC ini. Jadi ekosistem bisnis ini sebenarnya adalah penting bagi kita. Kalau di pemerintah sendiri pun juga punya program bahwa penguatan ekonomi itu ada di UMKM sebenarnya. Jadi SME, small medium enterprise. Jadi memang di sini pengen dibentuk ekosistemnya ini untuk saling menguatkan para wirausaha muda ini untuk bisa membangun ya visi besarnya adalah membangun ekonomi Indonesia ini dengan baik. Jadi 15 miliar ini kita bukan lihat angkanya tapi lihat efeknya nanti yang akan diciptakan oleh DSC ini nanti ke depannya bisa. Next. Ya, jadi dari selama penyelenggaraan ini berarti kan banyak tuh ide-ide bisnis atau brand-brand produk-produk yang terdatabase oleh DSC. Jadi total itu sudah ada 300 lebih Diplomat Entrepreneur Network atau disingkat DEN. Jadi saya juga termasuk di dalamnya. Jadi di DEN itu nanti yang enaknya adalah kan banyak bisnis yang berbeda-beda. Jadi ada yang bergerak di bidang makanan, bergerak di bidang saya di audio gitu. Ada juga yang di bidang macam-macam. Nah ini kita sering memanfaatkan ini sebagai networking, yaitu untuk misalkan kita punya masalah, kita pengen tahu solusinya, atau jadi banyak juga di teman-teman di sana yang pernah mengalami masalah seperti yang saya alami dan mereka bisa memberikan solusinya. Dan juga terkadang ada perihal hal yang seperti masalah supply menanyakan kalau saya perlu ini bisa didapat di mana ya. Nah, itu informasi seperti ini yang sangat susah dicari pengalaman saya adalah nggak bisa semua dicari dengan online. Itu nanti ketika teman-teman yang meng-apply kemudian dia masuk dalam nominasi, kemudian juga akhirnya mendapatkan dana hibah tadi, itu apakah hanya mendapatkan dana hibah saja ataukah ada semacam ditemani oleh pakar-pakar atau bagaimana? Oke, ini bagusnya DEN adalah tetap ada mentoring. Ada mentoring. Jadi mentor di sini membantu kami ketika memang kalau kami kehilangan arah dalam berusaha, pasti kita kan juga termasuk perusahaan rintisan ya, jadi perlu banyak insight, perlu banyak masukan. Nah itu kadang kita perlu mentoring gitu loh. Nah mentoring ini kebetulan juga dari beberapa pakar yang itu juga dengan sukarela memberikan kita ilmu-ilmu atau tips-tips yang keren-keren. Jadi untuk mengatasi masalah
bisnis kita. Jadi selama ini saya sampai saya itu 2015 mengikuti DSC, hingga saat ini saya masih bisa berkonsultasi ketika ingin menanyakan sesuatu, ingin jadi berkesinambungan terus gitu ya. Itu yang bagusnya dari Digital Entrepreneur Network. Next, Mak. Nah, tidak hanya sesama kita juga dikolaborasikan dengan brand-brand yang sudah mapan. Oh ya, itu banyak sekali. Banyak sekali di sini. Jelas, kalau yang besarnya tuh ada Apindo. Jadi Apindo itu bisa menaungi banyak unit-unit usaha atau bisnis yang di bawah induknya adalah Apindo. Jelas kita bisa lihat ada di sini ada Link Aja, ada Dagadu, Bukalapak. Jadi kita bisa dikoneksikan ketika bisnis kita ingin scale up kemana. Jadi kalau ngelihat brand yang begitu banyaknya ini, sesungguhnya teman-teman peserta nanti itu jenis usaha apa saja bisa di-apply ya, diusulkan gitu ya? Benar, jadi DSC ini tidak membatasi ide bisnis kalian. Jadi mau punya idenya bikin game, mau bikin pesawat terbang, mau bikin apa, selama idenya itu bisa dipresentasikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah kalian bisa jadi nominasinya untuk mendapatkan hibah tersebut. Jadi luas sekali cakupannya ya? Benar, luas sekali Pak Wan. Oke, next. Ya, ini waktu grand final DSC ke-10 yang ada di Colomadu, di Solo seperti ini. Wah, meriah sekali ya Mas ya. Kayak konser band ini. Jadi ini benar-benar nanti para wirausahawan ini dites 3P-nya nih. Gitu. Paham, piawai, dan personanya. Langsung di hadapan audiens dan juga dewan juri. Jadi ini untuk mengetes mental kita apakah benar siap-siap menghadapi semua rintangan nanti di bisnisnya yang dibangun. Oke, next. Ya, sekarang jadi teman-teman yang punya ide bisnis ataupun yang sudah bisnisnya berjalan, silahkan langsung kunjungi halaman diplomasuccess.com, di browser kamu, mau pakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa. Ya, daftarkan diri kamu ya, di login kalau belum punya akun, login dulu, bikin akun, registrasi. Setelah itu isi proposal dengan template yang sudah disediakan, lalu klik submit. Jadi ini sudah dimudahkan sekali. Jadi tidak seperti yang dulu kita masih nulis proposal, sekarang ini udah ada template-nya, kalian tinggal isi ide bisnis kalian atau usaha kalian yang memang sudah berjalan. Dan jangan lupa terakhir nanti kamu akan mendapatkan auto generate number untuk nomor proposal melalui email. Pastikan email kamu valid ya, jangan email yang cloning-cloningan. Ya, next. Ya. Sedikit lagi loh ini, 19 Oktober 2020 sebentar lagi akan proposal bisa dibuka. Jadi siapkan semua materi, baik yang berbentuk digital juga boleh. Jangan lupa semua dokumen-dokumen kalian tentang bisnis yang sudah berjalan juga disiapkan. Itu bisa jadi salah satu poin bahwa kalian sudah menjalankan bisnis dengan baik. Next. Sudah. Ya, terima kasih Mas Cucu. Jadi ini informasi yang tidak hanya menarik tapi juga menantang buat teman-teman semua. Jadi pastikan Anda semua jangan ragu-ragu untuk ikut ajang kompetisi yang sangat bergengsi ini ya, Diplomat Success Challenge. Mas Cucu istirahat dulu. Sekarang kita masuk ke talk show kita, yaitu dengan tema yang sangat menarik dan sangat relevan saya kira ya dengan teman-teman semua. Teman kita ini sebagian besar audiennya adalah para mahasiswa ya. Dunia baru pengusaha muda, peluang dan tantangan ya. Nah, tema ini sangat menarik, untuk itu teman-teman pastikan untuk mengikuti sampai selesai karena nanti follow up dari apa yang sudah disosialisasikan Mas Cucu, nanti teman-teman bisa mendownload link proposal yang dimaksud. Nanti di situ Anda tinggal mengisi dengan mudah dan enak gitu ya. Dan nanti teman-teman semua juga bisa bertanya kepada Mas Cucu, kemudian juga kepada Mas Zuhri di room Q&A. Nah, sembari Mas Cucu istirahat,
kita menuju ke Mas Zuhri. Ya. Buat saya peluang dan tantangan ini kan bagaikan dua sisi dari satu keping uang gitu ya. Jadi tantangan itu melahirkan peluang, tapi peluang itu juga lahir dari tantangan gitu. Saya secara awam memahaminya seperti itu. Tapi dalam konteks bisnis, mungkin Mas Zuhri bisa memberikan gambaran atau pemantik yang menarik ya. Untuk memulai bisnis itu kita harus mulai dari mana gitu ya. Ketika kita ingin menjadi wirausaha, dikaitkan dengan bagaimana kita melihat peluang dan tantangan itu. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat moderator, saya yang pertama ingin mengapresiasi kegiatan DSC Diplomat Sukses Challenge ini. Artinya ini satu kegiatan yang sangat positif tentunya. Saya masih ingat betul, jadi posisi pengusaha di Indonesia sekitar tahun sebelum 2010 itu, 2009, karena saya juga aktif waktu itu saya masih di Jakarta, itu ada gerakan kewirausahaan nasional, itu ada komunitasnya juga. Waktu itu dari berbagai diskusi itu datanya pengusaha di Indonesia itu belum ada 1%. Jadi setelah sekian tahun ini belum ada 1% dari total penduduk. Artinya ini bisa disimpulkan bahwa kita itu minus pengusaha. Artinya ketika kita minus pengusaha itu ya berarti kebanyakan nalar berpikir masyarakat kita, cara pandang dan paradigmanya itu masih ya hampir mayoritas para pekerja. Artinya ketika pengusaha itu ya nanti akan bisa melahirkan tenaga kerja, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Tetapi belum ada dua dasawarsa, artinya membangun mentality persoalan jadi pengusaha itu nggak mudah, nggak hanya 1 tahun 2 tahun. 11 tahun misalnya programnya DSC ini, katanya tadi kan, ke 11 ya. Ke-11, ya, betul. Artinya itu sudah sangat nampak sekali di 2020 ini datanya sudah lebih dari 3% total pengusaha di Indonesia, 3% dari populasi di Indonesia. Artinya itu satu program yang luar biasa yang perlu kita apresiasi. Karena bentuk seperti foundation kan kalau dulu lebih banyak ke charity ya, Kalau charity itu ya kita ngasih habis gitu aja. Tapi kalau ini ibaratnya kita ngasih kail, malah lebih dalam dari itu, kita memformat bagaimana cara membuat kail akhirnya. Dan dimentori, dibuatkan ekosistemnya, lewat seperti webinar seperti ini, ada mentoring, nanti ada siapa yang menang dapat berapa, ada kompetisinya. Saya kira ini perlu diapresiasi dan ke depan perlu dilanjutkan. Apalagi ini segmentasi, kalau saya lihat ini DSC ini kan dengan IAIN Salatiga komunikasi 2 tahun ini. Bidikan yang saya kira sangat tepat ketika masuk di wilayah mahasiswa, karena mahasiswa ini nanti ketika nanti keluar itu juga artinya mahasiswa ini punya modal sosial kemudian modal intelektual yang ketika nanti membentuk satu gerakan wirausaha akan impact-nya bisa berlipat-lipat seperti itu. Kemudian itu yang perlu saya apresiasi dan mudah-mudahan nanti ke depan dilancarkan semua sehingga nanti kalau biasanya orang IAIN itu DSC ini bisa berlangsung secara istiqomah, nanti konsisten bisa berlanjut sampai ke depannya. Kemudian konteks persoalan peluang dan tantangan, saya yakini ketika kita itu mau jadi pengusaha itu satu, kita itu harus banyak akal. Banyak akal. Ya. Jadi syarat menangkap peluang itu harus banyak akal. Pengusaha tanpa banyak akal itu nggak cocok jadi pengusaha. Tetapi kalau misalnya belum cocok, ya kita cocok-cocokan dengan kita harus punya effort yang tinggi tentunya. Jadi orang itu jadi pengusaha latar belakangnya kadang macam-macam. Ada yang memang dia itu punya hobi, kemudian dibisniskan itu ada. Ada yang kemudian dia itu berangkat dari realitas keterpaksaan karena persoalan survival. Nah ini kalau mahasiswa ini bisa masuk di 2 dimensi itu. Survival karena uang saku dari orang tua itu terbatas sehingga apapun bisa dibisniskan. Yang penting saya menghasilkan uang. Jadi konteks survive kemudian menghasilkan satu kreativitas dan inovasi. Dan itu banyak yang berlatar belakang seperti itu. Ada juga yang berangkat dari passion. Jadi
dia punya hobi tertentu. Ini kalau misalnya hobi saya ini saya jalankan, saya malah menghabiskan uang. Tapi bagaimana ini hobiku bisa tersalur, tetapi saya juga malah nggak menghabiskan uang. Pola pikirnya dibalik dengan kita menghasilkan uang dari hobi kita. Artinya ketika berangkat dari hobi pun sebenarnya kita sebagai misalnya pengusaha itu kemudian punya modal penting dalam bisnis. Apa? Kedalaman materi bisnis kita. Kalau istilah dalam bisnisnya ada product knowledge-nya, kita paham betul. Kalau orang IAIN ya zohiron wa batinan, produk kita itu paham. Jadi alurnya bagaimana itu kita paham. Ya, pokoknya produknya kita itu lahir batin kita paham. Jadi kalau manusia itu dari rambut sampai ujungnya itu kita paham kalau memang kita hobinya di situ. Tapi intinya ada dua ya Pak ya. Tadi bisa berangkat dari hobi atau passion, kemudian bisa berangkat dari situasi yang kita alami. Tadi yang disebut sebagai realitas keterpaksaan atau apapun. Jadi dari dua jalan itu pun kita bisa ya. Ya, bisa dua jalan itu bisa. Oke. Ada juga yang begini Pak. Ya. Ada yang perlu saya tambahkan sedikit. Jadi begini. Bisnis itu bisa dari macam latar belakang. Jadi termasuk misalnya ada orang tua itu punya bisnis. Jadi konteks melanjutkan itu juga bisnis. Tapi ini orang tua kalau misalnya diwariskan kepada anaknya nggak paham, passionnya beda, itu bukan usahanya nanti berkembang, tapi malah nanti bangkrut dan sebagainya. Ini juga perlu dimasuki di wilayah-wilayah itu. Jadi konteksnya saya sudah mengamati banyak itu, pokoknya wilayahnya dari mana. Yang penting bagaimana kita itu meningkatkan jumlah pengusaha kita itu tidak kurang dari 1% lagi, 3%, nanti bisa 4%, 5% dan seterusnya. Baru kalau kita misalnya bisa sampai 10%. Saya hakul yakin Indonesia akan maju karena pengusahanya banyak. Oke, ya. Jadi ada tambahan satu yaitu bahwa ada kemungkinan peluang usaha itu kita lakukan karena kita melanjutkan bisnis yang sudah dirintis oleh orang tua kita ya. Saya ingin kembali ke Mas Cucu yang sudah istirahat. Sudah siap. Mas Cucu. Kalau cerita Mas Cucu sendiri dulu memulai bisnis Seruni Audio itu seperti apa? Dulu dapat idenya gimana atau ada sesuatu yang memancing melangkah ke situ bagaimana gitu? Oke, ya sebelum saya terjun ke dunia entrepreneur ini, jadi saya dulu tuh pengajar sebenarnya. Saya ngajar musik. Di mana Mas? Di Jakarta. Di Jakarta saya kurang lebih 5 tahun lah mengajar sekolah menengah kejuruan musik Cikini. Jadi setelah itu, tapi saya punya hobi itu di bidang audio, udah bikin musik komputer gitu. Kebetulan juga saya ngampu juga mata pelajaran dasar teknologi musik. Jadi saya senang sekali dengan kaitan teknologi dan audio itu saya senang. Jadi selama mengajar, terus saya ketemu teman lama gitu. Teman lama, dia awalnya tuh cerita, mau join aku nggak gitu, ngapain dan karena kan senangnya bikin musik ya gitu, sama di bidang audio. Dia punya toko. Awalnya punya toko. Udah saya join 2012 itu. Jadi saya resign dari sekolah saya. Saya ke toko teman tadi ya. Dia minta tolong untuk gimana ini tokonya bisa kembang. Kebetulan juga saya juga lingkarannya di dunia audio atau dunia musik. Jadi punya teman-teman yang bisa relate dengan produk yang kami jual gitu loh. Nah, berjalan sekitar dari 2012 sampai ke 2014, kok yang sering saya jual di sini kok barangnya import semua. Nggak pernah ada teman-teman yang minimal teman dekat saya lah gitu atau apa. Saya punya gitar gitu. Saya mau jual gitar kamu gitar saya di tokomu boleh nggak? Kita terbuka gitu. Saya jual aja, titip jual, kita mau pajang, kita nggak ada blast, barangnya semua import. Semua import ya. Dari situ kepikiran bisa nggak ya? Barang saya, kalau kita bikin barangnya tuh ada di toko kita sendiri dan di toko-toko yang lain gitu. Nah dari situ tapi belum kepikiran apa barangnya, soalnya kan tapi itu udah ngerasa gitu ya. Soalnya teknologinya udah jauh tertinggal, kan barang-barang itu udah teknologinya tinggi. Terus apa yang masuk akal dan bisa kita kerjakan di sini di Jogja gitu. Akhirnya kepikirannya mikrofon teknologi itu. Teknologi mikrofon seperti apa kita riset itu 2014. Akhirnya
kita tentukan bahwa mikrofon ini bisa kita produksi di Indonesia gitu dengan semua resource yang ada gitu loh, keterbatasan yang ada. Ya alhamdulillah 2014 selama setahun itu kita nyoba utak-utik macam-macam sampai jadi prototype. 2015 sebelum ke DSC itu udah saya pernah pamerkan. Oh gitu. Pamerkan tapi nggak ada barangnya. Jadi saya cuma pamerkan, nggak ada barangnya, orang mau beli nggak ada. Jadi saya cuma pamerkan hasil audionya, ini packagingnya gitu. Saya pengen tahu responnya bagaimana orang-orang melihat produk saya. 2015 saya dikasih tahu teman saya, tuh ada DSC tuh di Pelumas Success Challenge. Dicoba, siapa tahu bisa produksi kamu dari sini. Itu belum ada produk satupun waktu belum. itu. Tapi kita udah jadi prototipenya, bentuknya itu ada, tapi orang mau order beli nggak bisa. Jadi saya mau lihat responnya bagus, ya udah saya ikut. Kenapa belum produk waktu itu? Modalnya terbatas. Oke, maksudnya Jadi, belum punya uang gitu ya. Bahasa halusnya itu ya, modalnya terbatas. Oke. Jadi situ, tapi saya nggak putus asa. Saya gimana caranya? Ini tetap saya mau produksi. Kalau saya produksinya satu-satu, costly. Jadi kayak apa istilahnya, kayak model apa ya, handmade kayak gitu-gitu costly. Jadinya belinya sesuai pesanan satu itu. Saya maunya dimas aja gitu. Seberapapun bisa kita mas, walaupun cuma 100. Lebih massal gitu ya. Massal, karena kita bisa menekan cost produksinya, HPP-nya bisa dijual, kita bisa ngejar harga pasar yang mau kita capai gitu kan. Akhirnya kesempatan DSC masuk, saya submit proposalnya, dilala. Alhamdulillah sampai ke grand final, runner up. Alhamdulillah itu jadi pemecut saya untuk semakin bisa mendorong Seruni semakin cepat. Jadi apa yang Mas Cucu sampaikan atau ceritakan barusan itu sinkron atau apa, bisa mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan Pak Zuhri, bahwa passion, hobi, kesenangan itu bisa mengantarkan kita pada satu titik di mana kita bisa dapat ide gitu ya. Jadi kita tidak boleh hanya merasa bahwa ini hobi saya, tapi bahwa hobi ini harus kita selami untuk suatu ketika akan bisa membawa kita kepada satu ide yang cemerlang tentang bisnis. Dan tadi dari kondisi yang sebelum produksi kemudian Mas Cucu bisa ikut DSC dan menang, itu apa, klop gitu ya, jadi jodoh gitu ya. Benar. Jadi semesta itu tidak bohong. Gitu kalau kita punya energi yang positif untuk apa namanya, untuk berkarya gitu ya, entah kenapa itu semua kerja keras kita tuh seperti kayak ditemukan jalannya gitu. Walau kita susah gitu ya, kesana nabrak sini, tapi kita positif, itu bisa ada aja jalannya. Dan adalah DSC itu adalah sebenarnya langkah pertama saya untuk melanjutkan bisnis ini. Mau diapain, kemana ya? Mau dibawa kemana nih? Mau dilanjutin kemana nih? Mau ada apa lagi? Nah itu jadi yang tadinya idenya cuman begitu, jadi kepikirannya sekarang lebih luas. Wah, ini bisa dikirim go internasional, jadi standarnya harus lebih tinggi lagi, desainnya gimana kita bisa target pasarnya nggak hanya Indonesia tapi luar negeri juga bisa kita capai. Terima kasih Mas Cucu. Kita ke Mas Zuhri. Jadi selain beliau mengajar ekonomi di IAIN Salatiga, beliau juga kita tahu sebagai owner Barokah Utama ya. Saya ingin sekilas saja Barokah Utama itu apa. Kemudian untuk pertanyaannya yang penting juga buat kita ketahui adalah tentu di dalam membangun atau menjalankan Barokah Utama atau usaha yang Mas Zuhri jalankan itu ada tantangan. Mungkin ada banyak atau berapapun saya kurang tahu, tapi mungkin ada 1-2 yang perlu diceritakan tantangan itu dan bagaimana Mas Zuhri melewati atau menjawab tantangan itu dengan baik gitu. Jadi dari tipologi tadi saya agak berbeda dengan Mas Cucu. Kalau Mas Cucu itu passion berbasis hobi kan. Berbasis hobi. Kalau saya ini yang termasuk berbasis survival aja. jadi ya bisnis karena keadaan. The power of kepepet gitu ya Pak ya. Kepepet itu. Dan tipenya saya itu dulu petualang Pak. Jadi waktu S1 saya sering misalnya waktu itu masuk misalnya mengkoneksikan sesuatu, misalnya ini kok ada pasar orang kok butuh kaos, kok butuh apa. Saya masuk di wilayah-wilayah konveksi dulu waktu S1 pernah saya. Konveksi. Jadi
terbiasa mengkoneksikan sesuatu itu yang kemudian sebenarnya bisa diprofitkan sebenarnya. Jadi masuk di kayak konveksi waktu S1 itu. Kemudian waktu S2, jadi ada satu peristiwa yang kemudian saya jadi luar biasa kepepetnya. Tetapi di kampung saya itu sebenarnya ada, ini kan Barokah Utama ini kan bisnisnya ke makanan kecil, Pak. Jadi makanan kecil ya. Di kampung-kampung itu ya, jadi ada yang bisa menggoreng tempe jadi keripik itu butuh skill itu. Kemudian ada orang yang keripik tempe tetapi ini belum pakai mesin, Pak. Jadi masih manual. Jadi kalau saya ini diminta untuk ngiris tempe yang tipis-tipis sekian mili itu saya juga bisa. Tapi saya nggak bisa goreng. Iya. Di kampung saya itu agak banyak juga yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya mengkoneksikan orang yang sebenarnya satu sisi kan dia butuh pekerjaan, dia punya keterampilan tertentu, kemudian saya tinggal memperkuat sisi marketnya. Jadi kalau marketnya, kebetulan saya dulu nih S1 kan dulu alumni Koperasi Mahasiswa di UNES, jadi terbiasa untuk belajar-belajar yang seperti itu. Ini satu udah kepepet, yang kedua kok melihat ada satu peluang seperti itu, kita tinggal manage saja, saja. Kemudian jadilah barang lah, kira-kira begitu. Jadilah barang, kemudian lewat binaan dengan teman-teman kita, saya komunikasi ke dinas koperasi waktu itu, dinas kesehatan, siupnya harus diurus ya diurus, saya uruskan, udah selesai. Kemudian kalau misalnya beberapa pertanyaan tadi, misalnya persoalan tantangannya itu biasanya kalau tempe itu kan Pak ya, jadi basisnya kan kedelai. Kalau ngomong kedelai itu kan impor, Pak. Jadi, kalau misalnya nanti dolar naik turun, saya itu juga ikut deg-degan sebenarnya. tapi kan begini, jadi bisnis itu kalau melihat jangan kemudian hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari profit, atau 1 bulan, 2 bulan. Kalau kita sudah menjalani sekitar misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kita sudah tahu polanya. Oh, misalnya di bulan Januari ini harga-harga bahan baku yang agak mahal ini. Kemudian misalnya nanti di bulan Maret problemnya nanti misalnya di kedelai atau di minyak dan sebagainya. Itu nanti sebenarnya ketahuan polanya. Katakanlah nanti kita itu di bulan-bulan Maret, April itu agak nipis misalnya secara keuntungan. Tapi kan kita kemudian berpikir akumulasi selama 1 tahun. Oh, hasilnya seperti ini. Nanti bisa saling cross gitu kan. Dan dulu pernah, Pak, jadi kita ini punya kompetitor kan, dia mainnya itu belong-belongan, itu ya main agak tanda kutip agak merusak harga. Ini kan kita harus mikir kira-kira bagaimana kita melawan kompetisi kita ini, minimal kita bertahan lah. Saya hitung-hitung betul ini. Saya kan kalau misalnya mau bisnis itu kan tidak hanya persoalan nanti barang kita itu dibeli itu kan enggak. Tapi jauh dari itu sebenarnya ada persoalan nafas di dalam bisnis itu, yaitu nanti persoalan masalah keuangan. Keuangan itu untung atau enggak. Maka sering saya dengan mahasiswa itu begini, kalau kamu kok bisnis kemudian rugi terus, kamu jangan bisnis saja. Buat yayasan saja, jadi jelas sedekah kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya bisnis ya termasuk harus untung lah, baru nanti kalau kita untung bisa nanti sebagian kita sisihkan ke teman-teman yang kurang untung kan gitu. Tapi polanya kalau di bisnis ya harus untung. Bagaimana caranya? Cuman format untung itu kemudian tidak harus dilihat di dalam 1 hari 2 hari. Lah waktu saya menerima kompetitor yang seperti itu, saya berpikir ini modalnya kekuatannya berapa harus saya bayangkan ini. Jadi tarung battle yang seperti itu harus saya hitung. Ini pasti dia itu rugi. Hitung-hitungannya udah jelas rugi. Tapi kok berani sekali kan gitu. Sementara kita bertahannya dengan kita menggunakan pendekatan jangan ikut main harga. Kalau main harga itu udah nanti parah nanti. Sana menurunkan harga, kita ikut. Nanti gantian kan sana seperti itu. Ini kan jadi nanti rusak ini secara ekosistem bisnisnya kan seperti itu. Jadi saya lebih bersepakat begini, ini aja.
kita itu nanti membendung itu dengan cara menjelaskan sesuatu. Jadi marketing itu kan persoalan ada skill juga. Kebetulan saya dulu pernah ikut pernah jadi marketing, Pak. Jadi lulus S1 dulu pernah jadi marketing di salah satu perusahaan nasional swasta. Jadi persoalan kita itu mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita menjual satu produk itu jadi penting. Misalnya barang ini harganya lebih mahal, tapi kualitasnya lebih terjamin. Misalnya seperti itu, bahan bakunya kita produksi secara baik. Kemampuan mengkomunikasikan produk dengan baik ya Pak ya? Iya, itu juga sangat penting. Itu sangat penting. Artinya mereka ini kan kemudian persepsinya nggak diajak ke permainan harga saja. Betul bahwa harga turun itu nanti akan meningkatkan permintaan secara teori ekonomi mikronya, kalau masuk di ekonomi mikronya. Tapi prakteknya kan bukan satu-satunya jalan yang kemudian untuk meningkatkan permintaan terhadap barang kita itu kan. Ya, tapi sejauh ini saya bisa menarik satu hal gitu dari pertanyaan yang dijawab tadi, bahwa untuk menghadapi tantangan itu kita perlu menguasai komponen-komponen yang ada di dalam sebuah bisnis. Tadi dicontohkan terkait dengan jelly, minyak dan lain sebagainya. Semakin kita menguasai, menyalami, kita punya kemungkinan yang cukup baik untuk mampu menjawab tantangan itu ya. Terima kasih Mas Zuhri. Sekarang saya juga ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama ke Mas Cucu, tapi mungkin singkat saja, tantangan terbesar yang pernah dialami apa di dalam mengembangkan bisnis audio tadi, dan juga sekalian satu pertanyaan yang juga penting karena kita bicara tentang memulai bisnis, apakah setiap peluang yang mungkin pernah kita lihat atau terlintas dalam pikiran kita itu mesti merupakan satu momentum untuk memulai bisnis gitu? Oke, ya. Kalau tantangan pasti banyak sekali ya, pasti. Nggak ada yang mulus-mulus itu, nggak ada sih. Jadi kalau di saya sendiri di Seruni Audio, kendalanya adalah karena target yang ingin kita capai itu sebenarnya kita gimana caranya kita pengen menghasilkan produk itu yang standar dengan kualitas produk-produk import yang masuk ke Indonesia. Mereka pabrikan, tantangan quality. Mereka pabrikan, sedangkan kita modelnya masih homemade, tidak tahu dibuat atau hand build katanya. Gimana caranya saya pengen menyajikan di masyarakat atau di customer, ketika melihat produk kita, dia tidak melihat bahwa produk ini adalah produk dengan kualitas rendah. Walaupun itu kita buat di sini. Karena selalu waktu saya keliling ke toko-toko menawarkan produk, selalu dapat jawaban tuh yang seperti ini di antara manajer-manajernya gitu. Saya tuh nggak suka buatan barang Indonesia tuh satu. Tidak produksinya tidak teratur gitu. Sekarang kalau ada servis rusak, gitu reguler ada rusak, servisnya lama gitu. Oke, poin-poin itu yang saya himpun ya. Saya dapat, saya buat jadi oke. Sama ini loh Mas, ini barang ini aja nih harganya murah loh segini. Jadi selalu dibanding-bandingkan gitu kan. Dari situ saya punya nggak mau deh, pokoknya kita akan fokus barang kita dengan quality, dan itu yang selalu jadi kendala kami adalah ketika mewujudkan itu. Karena kita nggak punya mesin, kita nggak punya apa, semua kita kreasikan benar-benar sendiri dengan tangan gitu loh. Jadi punya alat-alat yang mampu untuk menghasilkan itu ya kita maksimalkan. Itu yang pertama. Dua ya, kalau tadi Bapak cerita masalah kedelai itu import, sama bahan baku untuk elektronik yang berkualitas pasti itu juga import. Ketika dolarnya naik, nah itu deg-degan. Bisa nggak nih ngepres harga HPP seperti yang lama, padahal produksinya harus berjalan terus kan. Sedangkan harga jual yang udah kita rilis nggak mungkin kita naikkan gitu loh. Kalau tiba-tiba kita naikkan, walaupun sebenarnya wajar dan naikin plus 10. Tapi kalau udah kita lagi posisinya penetrasi, maksud tiba-tiba kita naikkan gitu kan, jadi marketnya yang ini aja gitu. Jadi nah itu jadi akal kita untuk menangani gimana HPP bisa bertahan. Jadi ya itu sih masalah bahan baku,
kondisi kita, kualitas produk yang ingin kita sajikan, itu pasti akan jadi tantangan tersendiri di Seruni Audio. Sedangkan yang tadi pertanyaan berikutnya, apakah semua yang terlintas ini bisa jadi ide bisnis? Bisa sekali. Bisa ya. Yang penting ya tadi yang Bapak bilang itu, ya punya semangatnya nggak untuk ke sana itu. Jangan, kalau saya selalu punya pikir gini, akan lebih mudah ketika usaha yang kalian jalankan itu relate dengan kesenangan lah minimal, atau dengan hobi lah, atau minimal relate, tidak melenceng jauh. Ya sama halnya ketika saya di audio gini, ketika saya suruh jualan pakaian dalam ya saya gagap. Suruh pakaian dalam itu, wah saya gagap gitu. Saya mau jelasin apa gitu tuh. Walaupun dikasih SOP dan segala macam, saya coba akan gagap. Passionnya nggak ada di situ, nggak tertuang gitu. Tapi ketika itu ada passion minimal, terus senangan dan segala macamnya itu, kita tidak memulainya itu semua dengan kata modal. Bisa digarisbawahi, kita memulainya tidak semua harus dimulai dengan kata modal. Tapi kita akan cari akal gimana caranya, karena kita senang, oh ini hubungan dengan apa ya, oh bisa begini ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita selesaikan dari masalah yang kita hadapi dengan passion yang kita senangi. Jadi kita nggak nanti modal, nggak bikin ini nggak bisa modal, karena kita semangat, kita punya passion, jadi ya gimana lah caranya, ayo kita jadiin. Jadi nggak usah harus nunggu. Kalau tadi Mas Cucu cerita bahwa ini usaha yang dilakukan mesti terkait dengan hobi kita, passion kita. Kalau misalnya sebagai contoh konteks audio tadi ya, tentu saja audio ini kan sesuatu yang juga sangat luas ya. Mungkin produknya bermacam-macam, apa saya kurang tahu. Kalau pertanyaannya seperti ini, dari semesta audio tadi itu luas, itu bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis yang ada di wilayah audio itu? Ya ini. Jadi tadi hobi saya yang dibuat musik, making musik, terus mengajar di teknologi musik gitu kan. Kita sering menghadapi masalah tuh. Sering masalah. Terutama waktu itu kenapa mikrofon yang kita create, kita buat. Waktu itu karena saya main gitar juga gitu. Ketika ingin merekam suara gitar yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita dengar, itu harus menggunakan equipment mikrofon tuh yang banyak. Harus ada yang di arah gitarnya, sound hole-nya ada di arah sini, jadi bisa pakai 3 atau 4 mikrofon. Sedangkan itu pun kalau tidak punya keahlian yang khusus, gak akan juga hasilnya bagus gitu, walaupun mic-nya banyak. Nah, tiba saya punya masalah itu, saya tanya teman saya, ada nggak sih mikrofon yang simple tapi bisa mengcapture gitar nih suaranya seril mungkin gitu. Teman minjemin saya mikrofon itu, mereknya itu saya sebut aja mereknya tuh DBA. Itu harga pasarnya kalau di Indonesia itu 9 juta. Saya coba dengan satu posisi khusus di sini, Mas. Ini enak suaranya. Saya jering. Masalah saya yang tadi banyak mikrofon terselesaikan hanya dengan satu. Nah, ya. Tapi 9 juta. Tapi kan kesempatan orang yang ingin belajar musik, menangkap suara gitar yang baik, itu kan banyak pasarnya ketimbang, dan yang cuman orang yang mampu beli 9 juta kan nggak banyak. Nah, akhirnya saya berpikir, bisa nggak ya kita create ini yang kualitinya good, perfect, tapi low cost. Ya itu dari situ masalah itu kita cari solusinya, akhirnya muncullah brand Seruni Audio dengan kita sudah mengeluarkan 2 tipe, SM01 yang sudah berjalan 5 tahun dan SM02 yang dipakai ini sekarang. Ada yang promo rupanya. Yang dipakai ini mikrofon SM02 yang terbaru kami. Keren. Sekarang sudah kita. Yang saya pakai juga loh. Ini dipakai juga sama. Kita kan berdua. Oke. Jadi tantangan yang paling utama tentu adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk kita ya. Oke, sekarang saya ke Mas Zuhri dengan pertanyaan yang saya ingin spesifikkan begini. Kan tadi ada berangkat dari hobi, kemudian berangkat dari situasi kita kepepet atau kita apa tadi istilahnya ya.
Nah, kalau dalam keadaan kepepet atau kita menghadapi realitas yang sulit, berat gitu, kita ingin memulai sebuah usaha, itu bagaimana kita mengidentifikasi dan apa yang mungkin bisa diidentifikasi untuk menjadi sebuah ide bisnis dalam keadaan kita posisinya terpepet gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau pada situasi yang namanya survival itu sebenarnya lebih enak bergerak sebenarnya. Walaupun berangkat mungkin bisa jadi nggak dari passion, ini agak sedikit berbeda dengan Mas Suju. Yeah. Tetapi banyak juga yang memang sebenarnya pengusaha lahir dari itu. Jadi karena keadaan. Kalau keadaan itu, makanya begini, saya masih ingat betul. Jadi surveinya itu dulu, orang itu semakin tinggi pendidikannya. Jadi nanti kok kuliah S1, naik S2, naik S3, itu potensi jadi pengusahanya malah semakin rendah nanti Pak. Kok bisa ya? Jadi begini, kalau misalnya orang SD, kemudian SMP, tak satu sisi, itu udah nggak ada pilihan. Maka saya harus kerjanya ini untuk lebih sejahtera. Mau nggak mau saya harus melakukan itu. Jadi nanti kalau sudah S2 itu pilihannya semakin banyak. Dan kemudian kalau orang itu tidak nalurinya dibekali dengan persoalan misalnya dia risk taking, pengelolaan risiko dia nggak berani dan sebagainya, ya hilang itu potensi jadi pengusahanya. Jadi berangkat dari misalnya satu situasi keterpaksaan itu, kemudian dia akan menganalisa lingkungan. Kebetulan memang ketika saya S1 itu di jurusan ekonomi, walaupun saya ini ekonomi pembangunan, jadi orangnya itu kan didikannya itu jadi analis memang. Jadi kalau menganalisis situasi itu bisa sangat detail sekali. Jadi aspek sosialnya bagaimana, ininya bagaimana. Kadang-kadang secara psikis pun saya perhatikan. Jadi misalnya saya lihat, oh ini kok ada seperti ini kok ada problem seperti ini, problem seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi misalnya di masyarakat misalnya. Di masyarakat itu selain misalnya ada keterpaksaan, ada niatan misalnya ngurangilah 1-2 tenaga kerja misalnya. Minimal saya itu membebaskan diri dari pengangguran. Kalau kemarin itu beban negara misalnya gitu kan. Kemudian ketika saya jadi pengusaha itu sudah melepaskan diri 1 misalnya. Jadi sekian pengangguran di Indonesia sudah turun 1. Kalau saya nambah 1 pengusaha itu sudah mengentaskan lagi. Jadi marwahnya sudah berbeda itu kira-kira. Iya. Nah, dari situasi itu maka saya menganalisanya ilmu waktu saya kuliah itu ya masuk. Jadi ada persoalan manajemen itu semuanya itu harus dimulai dari perencanaan satu sisi ya. Karena saya backgroundnya itu orang ekonomi, dikasih teori-teori tentang manajemen, maka itu saya jalankan. Karena mengamalkan ilmu itu ya ilmu itu kita pelajari akan mendapatkan buahnya ya ketika kita amalkan, termasuk ilmu manajemen itu ya saya imani betul. Jadi kalau mau usaha nanti berarti harus ada sisi perencanaan, nanti marketnya bagaimana. Maka kemudian pendekatan metodologi misalnya seperti analisa SWOT-nya kira-kira nanti bagaimana. Maka rekomendasinya nanti harus saya ngambil ini. Tetapi dari situasi keterpaksaan itu menjadikan teori-teori ini lebih cepat dijalankan. Jadi teori ini lebih cepat dijalankan. Jadi kan banyak, jadi misalnya anak S1, manajemennya banyak, ilmu ekonominya terlalu banyak dipelajari, malah bingung mau yang akan dijalankan yang mana. Maka menjalankan itu harus ada dorongan, termasuk persoalan keterpaksaan tadi. Kalau saya lihat kan memang, datanya memang di kampung saya orang yang memiliki skill untuk menggoreng tempe jadi keripik tadi itu banyak. Satu. Yang kedua yang ngiris tempe banyak. Sampai sekarang kalau saya itu suruh nanti masalah bumbu itu saya nggak bisa. Ini kan lucu juga tuh. Pengusaha tapi nggak tahu caranya membumboni misalnya. Tapi saya satu sisi paham masalah ini. Cuman komposisi yang terlalu dalam ini sudah jalan semua. Jadi tinggal mengkoneksikan. Jadi itu pun saya mempelajari dari misalnya kayak tokoh-tokoh. Ini ada aneh tokoh pengusaha nasional ini kok tiba-tiba dia itu punya usaha yang tidak satu loh itu. Bisa 2, 3, 4, 5. Kapan dia belajarnya? Apakah dia kemudian totally dia punya passion di semua bidang? Itu kan nggak mungkin. Berarti passionnya nggak jelas dong karena usahanya banyak gitu kan. Yang jelas passionnya adalah passion untuk mendapatkan uang lah kira-kira begitu.
Jadi walaupun Jadi berangkatnya dari kebutuhan untuk survive, itu tidak berarti setiap kita mesti mengamati peluang yang ada di sekitar kita, di masyarakat atau di wilayah kita gitu ya, Pak. iya, iya penting. Jadi saya ini hidupnya itu pendekatan antara teori dengan satu keterpaksaan lah kira-kira. Makin ini jalan ini. Teori ini kan kalau misalnya ngambang kan ya nggak akan bisa mendarat. Kemudian kalau hanya teori ya sekedar teori nggak ada, nanti bisa nggak ada manfaatnya. Sekedar pengetahuan saja. Tetapi kalau misalnya didorong untuk dijalankan, lah itu nanti berjalan. Nah, pada kemudian selanjutnya, ketika misalnya sudah jalan itu antara teori dan praktek kadang-kadang ada ketidaksinkronan satu sisi. Maka di titik itulah sebenarnya kita punya tekad itu jadi penting, motivasi itu jadi penting, effort jadi penting, doa jadi penting. Tujuannya apa? Usaha yang sudah saya mulai ini harus jalan, harus bisa bergerak, harus bisa tumbuh. Nah, dari itu kemudian dia akan mempelajari sisi kekurangannya, analitiknya nanti ketahuan nanti. Oh, ini kok laris misalnya, tetapi kok keuangannya ada kedodoran. Ini ada apa? Solusinya bagaimana? Dan ini harus segera diselesaikan. Kemudian misalnya bahan baku kok ini naik, maka saya harus nyari alternatif. Oh, kalau di sini mahal, maka saya harus nyari yang lain. Oh, kemudian sisi cost itu bisa harga, bisa tidak efisien misalnya. Oh, dari proses produksi ini banyak, kalau misalnya jarak antara tepung dengan minyak itu terlalu jauh, maka nanti akan banyak yang tercecer. Kalau tercecer berarti tidak efisien. Kalau tidak efisien berarti nanti banyak uang yang terbuang dan sebagainya. Jadi real ini praktek antara teori dan itu tadi. Ya, teori terima kasih. Teman-teman semua, semakin menarik obrolan kita dengan dua narasumber kita, dan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa memanfaatkan kolom Q&A. Di situ teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi sebelum kita nanti ke tahap selanjutnya. Mas Cucu, ini kan situasi sedang ya banyak orang menyebutnya sangat berat ya, situasi pandemi ini. Gimana tuh impact-nya terhadap bisnis Mas Cucu, dan bagaimana supaya tetap bisa eksis, survive dan seterusnya? Ya, ini sangat anomali sekali sih dari biasanya. Padahal biasanya kita selalu punya grafik itu di akhir tahun atau di 3 bulan terakhir itu grafiknya naik. Jadi mulai Juni itu udah langsung turun. Wah, melandai. Melandai. Karena salah satu kebutuhan atau customer yang membutuhkan produk Seruni Audio itu adalah salah satunya pertunjukan. Event pertunjukan ya, performance ya. Yang bisa menyerap banyak itu event pertunjukan. Jadi karena kebutuhan buat banyak alat musik, kebutuhan buat itu. Jadi ketika pertunjukan itu sudah di shutdown semuanya, pekerja pelakunya seperti kayak rental sound atau musisi, yaitu imbas. Jadi yang tadinya dia sudah ngeliat produk kami, terus wah ini besok ada event itu bisa dipakai nih, kita beli ini gitu. Eventnya batal. Jadi yang harusnya bisa jadi closing jadi nggak bisa closing. Tapi ada positifnya juga. Positifnya adalah sekarang akhirnya kan ruangnya yang tadinya terbuka jadi sempit, jadi kecil, yaitu di media online kan. Yang tadinya tidak tahu aplikasi video conference, jadi semua orang tahu aplikasi video conference. Dari Meet, Zoom dan lain-lain itu semua mau nggak mau belajar itu gitu, karena dipaksa untuk harus menyelamatkan situasi ini dengan itu. Dan di situ adalah ternyata ada sekecil peluang, yaitu bahwa Mas, suara saya jelek ya ketika lakukan video conference tapi pakai mikrofon laptop. Bisa yang bagus jadi apa ya? Nah, knowledge kita tentang audio itu kita gunakan untuk memperkenalkan produk kami. Jadi akhirnya kita juga akhirnya bikin blog, bikin video mengenai tentang
bahwa mikrofon Seruni itu juga bisa loh dipakai untuk kebutuhan conference move, untuk kebutuhan nanti meeting online, ataupun juga sekarang yang musisi-musisi yang tadinya ruang publiknya sudah ditutup pindah ke ruang online, dia bisa pakai mikrofon Seruni untuk aktivitas konser online-nya. Jadi akhirnya kita merubah informasinya yang tadi hanya untuk pertunjukan langsung dan segala macam, kita kasih informasi tambahan, yaitu bisa juga loh dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lagi dibutuhkan saat ini, kondisi ini yang berkaitan sama audio. Dengan banyaknya Zoominar, kuliah daring dan lain sebagainya, itu justru banyak juga ya serapan untuk kebutuhan audio tadi. Betul. Jadi ketika turun saya cari, ini kayaknya perlu deh kasih informasi bahwa Seruni juga bisa untuk kebutuhan itu. Kembali lagi dia grafiknya kembali naik. Alhamdulillah kembali naik lagi. Sekarang kita lagi produksi lagi untuk menambah permintaan di toko-toko yang sudah habis mikrofonnya. Keren. Termasuk untuk kita ini ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita ikutin ya tampilan video tutorial Submit website. Hai Challengers. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com, lalu mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Oke, terima kasih. Semoga tutorial submit tadi bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah kita terima. Yang pertama dari Mbak Ervina Apriliani. Pertanyaannya seperti ini. Kak, mau tanya, usaha mana yang lebih efektif? Usaha sesuai dengan skill dan hobi kita, atau usaha dengan memenuhi kebutuhan pasar ya? Jadi pertanyaan sangat bagus, dan saya mohon terlebih dahulu Mas Zuhri bisa memberikan tanggapan untuk pertanyaan pertama ini. Ya, kalau efektif mana itu saya nggak akan bisa kemudian menjawab clearly efektif mana, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya lebih pada
orang itu bisnis itu based on-nya apa, itu nanti persoalan nanti potensi sebenarnya lebih kepada potensi nanti menjaga sustainability dari bisnisnya. Jadi kalau persoalan itu nanti tadi dari hobi, kemudian dari kebutuhan market, itu hanya alasan orang berbisnis saja. Alasan orang berbisnis saja. Bisnis itu mau dari mana saja tidak apa-apa kalau saya. Jadi ada yang memang dasarnya dia memetakan satu kebutuhan di masyarakat misalnya. Oh ketemu bisnisnya ini. Kalau seperti Mas Sucu tadi itu kan combine tadi itu. Jadi ada realitas kebingungan masyarakat di satu titik, di satu produk. Kemudian memang passionnya Mas Sucu di situ. Insya Allah kalau seperti Mas Sucu akan panjang sekali itu nanti. Amin. Jadi kalau misalnya kalau saya nggak akan bisa menyimpulkan efektif atau tidaknya. Yang penting ketika sudah ada mulai gairah, gejolak atau keinginan untuk bisnis, lakukan saja. Bahwa kita itu belajar itu nanti akan selalu tumbuh. Jadi ketika kita sudah mulai, keinginan kita itu kuat, maka kita akan belajar dari sisi manapun. Nah, yang dicontohkan Mas Sucu tadi, ketika kita punya keinginan kuat, mau belajar, mau membaca buku, mau silaturahim ke sama-sama pengusaha, misalnya komunitas, maka semesta itu sebenarnya akan menggiring ke magnet yang kita bangun, sebenarnya kira-kira begitu. Jadi sekali lagi berarti tidak hanya nggak bisa kemudian dijawab persoalan efektif A atau B kalau menurut saya. Jadi itu hanya alasan orang itu mau bisnis gitu aja. Terima kasih. Jadi barangkali yang dimaksud nanti efektif atau tidak itu lebih kepada diukur berdasarkan target yang direncanakan ya, bukan membandingkan dua keberangkatan. Kalau Mas Sucu sendiri gimana untuk pertanyaan Mbak Ervina ini? Yang jelas sih kalau saya lebih melihat ke faktor zaman ya. Jadi 2004 atau 2005 ketika saya pengen punya sambilan tuh jualan kaos yang saya kaos sablon, musik, band apa itu. Saya harus door to door ke tempat teman-teman gitu loh. Aku punya baju nih begini, mau nggak ikut PO, dapat quantity baru produksi. Sekarang itu nggak perlu door to door, udah nggak ada batasan nih. Jadi kalau efektif di sini paling saya bilang manfaatkan teknologi kalau mau efektif. Pertama kalau saya harus door to door, promosi zaman dulu 10 tahun yang lalu harus cetak flyer, nempelin di mana-mana. Bikin bikin konser juga harus nempelin flyer kemana-mana. Sekarang medianya udah daring. Manfaatkan sosial media, manfaatkan broadcast WhatsApp-mu, ya kan? Manfaatnya udah marketplace gampang. yang banyak ya. Jadi kalau efektif saya bilang lebih ke sekarang teknologinya sudah membuat Anda lebih mudah, nggak harus berjalan puluhan kilometer, tapi dengan teknologi ini kalian bisa nyebarin informasi jualan kalian tuh berpuluh-puluh kilometer lebih jauh dari yang dulu. Jadi kalau saya bilang ya mulailah dari hal yang kecil aja. Apa yang mau seperti dibilang Mas Zulfi, mau jualan keripik, mau jualan apa, mulailah dari apa yang kamu tahu, kamu bisa dan menguntungkan, karena bisnis harus untung tadi benar. Kalau rugi ya namanya bukan bisnis. Nah, yayasan tadi namanya bikin yayasan aja. Nah itu jadi harus mulai dari yang kalian tahu ya, manfaatkanlah. Kalau mau efektif manfaatkanlah teknologi. Jadi kalau masalah hobi dan skill ya itu startnya aja sih menurutku. Menurut saya kalau betul saya startnya di bidang audio ya saya jalankan. Tapi kalau startnya kalian adalah melihat peluang, wah lagi tren ini nih, wah ternyata lumayan bisa untung, coba aja dari itu. Toh saya dulu awalnya juga tidak berjualan alat audio. Dari SMA saya juga udah jualan pisang coklat dulu ke teman-teman. Jadi udah pernah nyoba beberapa usaha ya. Terus bikin pita-pita buat cewek gitu, saya bikin sama ibu saya. Jadi padahal saya juga nggak menguasai, tapi saya melihat ini ada peluang nih gitu. Ya udah coba aja gitu loh. Masalah nah nanti baru kedua ketika nanti setelah belajar kalian akan terlihat tuh mana nih yang kira-kira pengen bener-bener di sustainable nih sampai
long term, panjang. Nah, di situ pasti kalian nanti akan belajar cari supplier, gimana cara bisa produksi sendiri yang tadinya ngambil punya orang itu. Nah, itu belajar dari jalannya waktu. Jadi efektivitasnya diukur berdasarkan keinginan kita untuk pengembangan, lalu bagaimana kita mencapai ke sana. Benar, gitu. plus memanfaatkan kondisi sekarang ini, yaitu teknologi itu akan membuat efektif sekali. Makin efektif ya. Sekarang kita bergerak ke pertanyaan kedua dari Mas Askawali. Manakah yang paling utama ketika ingin memulai usaha, modal atau skill? Dan beserta penjelasannya. Mas Ucu dulu. Oke. Modal atau skill? Ini gimana tuh? Tapi kalau ini mungkin maksudnya modal ini uang kali ya, yang lebih spesifik. Iya. Mesti modal berkaitan dengan materi ya. Jadi kalau saya bercandanya itu ada bisnis tanpa modal, saya bilang bohong. Saya bilang bohong itu karena apa? Kalau kita mulainya dari handphone aja, kita juga harus punya modal pulsa minimal. Atau kalau kita mau numpang wifi gratis, kita harus punya handphonenya kan, juga harus ada modal. Minimal modal di sini, maksudnya saya adalah nggak harus nominal besar. Jadi nominal kecil pun selama itu efektif tadi, kalian lihat peluang. Sederhananya mungkin bisa memasarkan barangnya dengan cara memanfaatkan WhatsApp tadi untuk mempromosikan barang, itu kalian sudah punya skill baru marketing online. Jadi udah bergabung nih modal dan skill. Jadi maksudnya modal yang skill adalah gini, kalau punya modal memang kalau tadi di saya itu adalah saya bisa memproduksi lebih besar, cost-nya lebih rendah, tapi terus harga jualnya juga bisa lebih bagus, tapi tantangannya satu, gimana nih barang yang sudah diproduksi harus dijual, ya kan, dengan kondisi jumlah yang banyak kan pastinya. Nah, terus kalau skill, kalau misalkan kalian punya keahlian di bidang khusus, misalnya engineering atau marketing segala macam, ya itu juga bisa jadi modal. Jadi skill itu juga jadi modal. Jadi modal itu nggak selalu dengan materi, tapi juga bisa dengan soft skill. Jadi ini sebenarnya bisa di-combine, jadi nggak harus dipisah. Jadi kita bisa jadiin satu, jadi kekuatan kita untuk mempromosikan produk kita lebih baik. Jadi modal dan skill itu bukan dua hal yang terpisah, tidak harus dilihat sebagai kutub yang berlawanan ya, bahkan keduanya itu seiring. Modal berapapun tetap membutuhkan skill gitu ya. Kalau menurut Mas Zuhri sendiri bagaimana ini perihal modal dan skill ini? Mana jadi kalau saya tadi membagi sebenarnya modal itu jadi beberapa hal. Jadi ada modal knowledge, jadi pengetahuan itu sebenarnya modal, karena pengetahuan kita mau pengetahuan itu modal. Jadi orang SD itu kan sebenarnya kalau konteks ekonomi pembangunannya itu kan investment sebenarnya. Jadi dimodali orang tua waktu itu, disekolahkan dan sebagainya itu. Kemudian sampai S1 dan sebagainya. Kemudian ada modal sosial, jadi persoalan kita komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan komunitas kita. Itu satu modal yang penting sekali. Jadi ada modal knowledge, ada kemudian modal sosial itu. Kemudian yang paling penting dari itu sebenarnya kalau kita mau memulai bisnis itu bab niat saja kalau menurut saya. Niat, tekad, dan dijalankan dulu itu. Jadi sudah punya satu ketekatan itu, baru clear, saya mau bisnis, misalnya bismillah juga gitu kan. Habis itu, ini kan sudah membuka ruang ini, sudah mau masuk arena, kalau tinju itu sudah masuk ring ini. Bahwa nanti saya menangnya nanti kusik lah kira-kira begitu kan. Tetapi saya sudah ketika niat masuk, bismillah itu udah masuk. Nah di situ nanti kemudian atribut yang ada di sekarang kita, kalau kita misalnya mulai bisnis itu ketika S1 misalnya semester 7, kita petakan diri kita, jadi dianalisis diri itu harus ada dulu. Kita itu punya teman ada berapa, yang dekat dengan kita itu berapa, yang percaya kita, kalau misalnya pinjam uang tanpa garansi ada berapa, atau mungkin ada yang berpotensi dia memberikan hibah misalnya. Termasuk misalnya kayak DSC ini kan, DSC ini berarti kan persoalan ini, kemampuan kita berkomunitas, oh ternyata ada model hibah yang seperti ini. Tinggal kita membuat proposal ya kita ikuti saja. Nah, tapi ya benar yang dikatakan tadi Mas Ucu bahwa nggak ada kemudian modal kosong itu enggak. Ini bisnis real, nol itu enggak. Jadi tetap kita walaupun kecil-kecil ya tetap membutuhkan itu. Tapi yang jelas yang pertama
persoalan niat dan tekad untuk bisnis dan dimulai kapan itu yang penting. Kemudian baru ketika itu masuk di situ, modal itu ya bagian, skill itu bagian untuk mencapai tujuan saja. Saya kira. Ya, terima kasih. Dan sangat jelas sebenarnya Pak, tadi sekilas dikatakan, termasuk JSC ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman yang merintis usaha dalam kaitannya dengan modal. Jadi tidak usah terlalu risau gitu ya. Ada banyak jalan untuk mendapatkan modal. Salah satunya ikut DSC. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ketiga dari Mas Adi Andrian. Untuk masa atau era pandemi seperti ini, banyak usaha yang jatuh dan bangkrut. Rekomendasi usaha apa yang tidak berpengaruh, yang tidak terpengaruh mungkin ya, atau berpengaruh dengan keadaan yang apapun? Ya, gimana Mas? Setuju? Waduh. Iya. ini menarik ya. Ya, yang jadi pegawai juga terpengaruh, ya kan? Yang punya usahanya pun juga terpengaruh. Jadi sebenarnya banyak faktor yang walaupun mungkin nggak besar, tapi kecil itu ada dampaknya. Jadi mungkin ada bisnis makanan pun juga terpengaruh dengan kondisi protokol kesehatan yang biasanya bisa buka 100 meja dibatasi jadi 50 separuhnya. Udah otomatis ada penurunan. Jadi menurut saya yang tidak berpengaruh sama sekali apa ya, kalau usaha ya usaha berbuat baik itu tidak ada pengaruh. Iya, jadi usaha berbuat baik kepada siapapun itu tidak ada pengaruhnya. Mau sampah itu udah dijanjikan sama Gusti Allah sampai kiamat, itu disuruh terus berbuat baik. Jadi maksud saya berbuat baik di sini adalah hal apa yang positif bisa kita lakukan saat ini, kondisi ini ya lakukan gitu. Jadi jangan mengeluh. Kalau cuman mengeluh tidak menghasilkan sebuah solusi gitu. Jadi apa ya, ketika mungkin merenung atau apa, kayaknya buat gini bagus ya. Ya kalau misalnya nggak bisa melakukan sendiri ya coba ngobrol sama teman. Mungkin temu teman yang punya visinya sama, ya bisa jalan. Malah jadi siapa tahu kalian bisa menemukan ide bisnis di balik itu yang bisa menguntungkan. Yang tadinya cuma sekedar ingin berbuat baik, malah jadi ide bisnis menguntungkan. Nah, kan itu bagus sekali. Jadi kalau saya menjawab yang tidak perlu, saya nggak tahu sih. Tapi kalau saya bilang ngomongnya cuma ngomong ya usaha berbuat baik. Coba aja kamu berbuat baik dulu dengan orang lain, lalu lakukan ide-idemu berbuat baik. Siapa tahu itu dari ide yang tadinya tujuannya cuma membantu orang lain, itu bisa jadi bisnis, ada peluang jadi bisnis. Nah itu aja sih. Jadi pengaruh dalam keadaan seperti ini pasti semua orang mengalami ya, tetapi tidak boleh kita berhenti. Dan Mas Dodi tadi menyarankan kita untuk tetap jalan terus, melakukan kebajikan. Siapa tahu nanti di balik itu ada ide-ide yang lebih mencerahkan gitu ya. Kalau Mas Zuhri gimana untuk pertanyaan Mas Adrian tadi itu? Oke, kalau menurut saya begini, jadi saya akan melihat memang bisnis itu ada dinamikanya. Jadi bisnis itu memang dinamis. Jadi persoalan nanti ada gejolak secara umum, ada enggak pun, itu akan dinamis. Kalau sekarang itu masuk masa, kalau di dalam satu teori itu, ini disebut resiko agregat. Resiko agregat itu resikonya semua yang menerima resiko bisnis seperti ini itu sifatnya global. Ya, jadi pengusaha kecil ya dapat, jadi nggak hanya kecil, besar juga kena resiko yang besar seperti ini. Dan itu lintas sektor. Maka ini disebut resiko agregat. Jadi nanti juga ada yang namanya resiko kecil-kecil, itu resiko idiosyncratic namanya. Jadi itu hanya menerima satu individu saja. Kalau ini sudah tergantung lebih kepada skill, kehebatan individu pengusahanya. Tapi kalau ini memang luar biasa dampaknya. Karena ini secara makro, ekonomi ini kan kacau ini, secara makro ini. Makro nasionalnya juga kalau kemarin kita lihat kuartil 2 kemarin juga negatif misalnya, kemudian global juga sama. Artinya market pasar secara global itu memang lagi nggak bagus. Ini kalau ini lagi versi-versi jadi pengamat ekonominya kira-kira begitu Mas. Jadi tetapi ini pasti akan berdampak di
mikro individu pengusaha, itu sudah pasti. Tetapi begini, maka seorang pengusaha itu kemudian memang yang saya tekankan di awal harus banyak akal itu untuk memunculkan kreativitas, inovasi dan sebagainya. Faktanya kalau kita misalnya melihat orang itu ada loh yang kemudian dia mendapatkan momentum untuk mengakselerasi bisnisnya itu malah di saat krisis misalnya. Ada beberapa pengusaha nasional itu yang misalnya melompat bisnisnya malah ketika krisis 97-98 itu melahirkan pengusaha baru gitu. Jadi tinggal kita itu pemetaannya itu mau kemana ke depan itu. Maka kemampuan membaca tren ke depan itu jadi penting. Dan kebetulan ini saya masih kuliah S3 ini. Profesor saya itu bilang begini Mas, jadi terlepas dari ini persoalan pandemi ini, karena ada revolusi industri 4.0 ini, para pakar ini belum bisa memprediksi ekonomi 10-15 tahun yang akan datang karena cepatnya perubahan. Maka sekarang misalnya yang perlu dipetakan kan persoalan kebutuhan manusia ini sudah ada pergeseran apa belum? Oh ternyata sekarang kayak sekolah aja sudah ada pergeseran. Bab online dan online itu berarti gerak manusia itu coba kita skemakan dengan yang berbau internet tadi. Jadi bocoran-bocoran di revolusi industri itu coba kita kembangkan. Dan ini sebenarnya gini loh, ada satu potensi terutama untuk mahasiswa. Ini ada waktu yang sangat tepat untuk mengakselerasi bisnis kita sebenarnya. Kalau kita hidup-hidup mungkin di zaman tahun 1920 untuk menjadi triliuner, itu butuh misalnya bisa sampai 50 tahun misalnya. Tetapi di era sekarang itu nggak butuh seperti itu. Tapi memang kita harus canggih memang. Ada orang yang umurnya 35 tetapi kemudian bisnisnya sudah menyempuh 2 triliun, 3 triliun dan sebagainya. Ini karena orang-orang misalnya yang sudah sepuh nuwun sewu, itu kemudian ada beberapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan tren yang seperti ini. Itu satu sisi. Nah ini kesempatan anak muda sebenarnya satu sisi untuk menggebrak di area itu di saat krisis seperti ini, memanfaatkan krisis lah kita untuk membuat akselerasi bisnis kita sebenarnya. Tentunya itu tidak mudah tentunya. Maka konsep kita itu sekarang kalau mau memahami situasi ini harus akselerasi. Jadi harus melakukan percepatan. Orang lain belajar, kita harus belajarnya lebih cepat. Mereka waktunya pendek, kita harus lebih panjang. Nah, kalau sudah mendapatkan itu semua, maka kita pasti akan lebih cepat. Jadi situasi pandemi ini bukan saja memberikan peluang, tapi bahkan kalau menurut Mas Zuhri tadi justru bisa membuat kita melakukan akselerasi untuk bisnis kita, tentu dengan berpijak pada bagaimana kita melihat pergeseran kebutuhan itu ya. Nah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung talkshow kita. Kita akan simak closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama ingin saya berikan terlebih dahulu kepada Mas Zuhri, closing statement untuk teman-teman semua. Oke, jadilah pengusaha yang hebat. Dan tentunya syarat untuk menjadi pengusaha yang hebat itu kita harus melakukan usaha-usaha yang hebat juga, effort yang hebat, kemudian endurance yang hebat dan konsistensi yang hebat. Insya Allah kalau kita menjalankan itu tadi semua, maka kita akan jadi pengusaha hebat. Tentunya tidak ada manusia itu yang kemudian jadi manusia yang hebat luar biasa dengan effort yang hanya biasa-biasa saja. Terima kasih. Ya, jadilah pengusaha yang hebat, dan kita berharap para mahasiswa Mas Zuhri juga bisa menjadi pengusaha yang hebat, diantaranya dengan mengikuti BSC ke-11. Mas Tudu, bagaimana closing statement-nya? Ya, kalau saya kerjakan apa yang kalian sedang kerjakan itu dengan penuh cinta. Jadi dengan cinta kita sudah tidak mikir masalah masalah-masalah itu jadi lebih ringan dipikirnya. Jadi karena dengan kalian melakukannya dengan penuh cinta dan itu nanti bisa menghasilkan sesuatu kekuatan ya yang itu tidak terbatas. Jadi nanti kalian akan terima hasilnya itu di kemudian hari itu dengan suatu kejutan-kejutan yang kalian nggak pernah sangka sebelumnya. Jadi lakukan sesuatunya dengan penuh cinta, berusaha dengan baik, semua dan bermimpi yang besar.
Jadi jangan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif, selalu berpikir positif. Jadi pengusaha itu adalah selalu bisa melihat peluang, harus berpikir positif, dan jangan lupa bahwa kalian nanti akan menjadi tonggak sejarah dalam hidup kalian sendiri. Keren. Jadi lakukan sesuatu dengan cinta, nanti Anda akan mendapatkan kejutan-kejutan yang luar biasa. Ya. Oke, terima kasih dua narasumber kita untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman semua, saya ingatkan untuk segera mengisi proposal bisnis yang dapat di-download melalui link atau barcode yang tertera di layar. Sekali lagi, teman-teman peserta bisa segera mendownload melalui link barcode yang tertera di layar. Dekatkan handphone Anda ke layar Anda. Oke, kemudian juga teman-teman saya ingatkan juga untuk mengisi polling yang kita tampilkan di layar ya, karena polling ini sangat penting buat DSC ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung talkshow kita. Kita sampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang hebat dan spesial, Mas Cucu dan kemudian juga Mas Zuhri. Sukses untuk Mas Cucu dan Mas Zuhri. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua peserta partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Dan secara khusus juga kita berterima kasih kepada IAIN Salatiga dan Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Salatiga. Dan juga kepada semua pihak yang turut mensukseskan webinar Roadshow DSC 2020 pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan Roadshow DSC 2020 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bikin gebrakan. Bikin gebrakan. Gambarnya bagus ya? Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali.
Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan.